Halo Sobat Omnivora, kali ini saya akan membawakan alur film, di mana terdapat sekelompok ahli bela diri yang dijebak, dan dipaksa untuk bertarung, demi kesenangan tontonan orang-orang kaya. Dalam film ini, ide dan formulanya sekilas hampir mirip dengan alur film terkenal, yaitu Squid Game. Dan seperti apakah kisahnya, langsung saja kita menuju ke alurnya. Cerita berlatar di tempat yang saya sendiri kurang tahu, kisah memperlihatkan kelima orang petarung yang mempunyai keahlian bela diri. Di sana mereka dalam keadaan cemas dan ketakutan, lantaran mereka sendiri tidak tahu berada di mana, ditambah dengan suara alarm yang berbunyi dan juga pengatur waktu di atas sebuah pintu. Ketika waktu habis dan pintu itu terbuka, mereka segera berlari keluar dari ruang tersebut. Dari sini diketahui, bahwa mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Dan di sini saya akan mengenalkan siapa saja mereka, dimulai dari yang pertama yaitu, Mike, Alex, Graham, Sarah dan juga Mali. Setelah keluar dari ruangan, mereka digiring masuk dalam sebuah hutan bambu, yang penuh dengan kabut. Dan tak lama kemudian, mereka dikepung sekelompok asasin. Setelah mereka berhasil melumpuhkannya, sebuah pintu terbuka, mereka segera bergegas memasukinya, dan pintu pun kembali tertutup. Di sini mereka masih kebingungan atas apa yang sebenarnya terjadi. Mike menyuruh mereka semua untuk tetap tenang, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika waktu kembali habis, pintu tersebut terbuka kembali, dan terdengar sebuah suara yang memanggil nama Alex. Namun di sini Mike mencoba ikut melewati pintu itu, akan tetapi inilah yang terjadi. Dari sini diketahui peraturan permainan tersebut, yaitu hanya orang yang dipanggillah yang boleh melewati pintu itu. Namun jika ada orang yang tidak dipanggil dan melewatinya, maka orang tersebut akan langsung tersetrum, lantaran di setiap kaki mereka sudah dipasangi alat setrum pada sebelumnya. Setelahnya pintu kembali lagi terbuka, dan nama Mike lah yang kini dipanggil. Di sana Mike disuruh kembali untuk bertarung melawan para asasin. Dan sesaat kemudian, lampu di ruangan tersebut dimatikan, sehingga dia harus bertarung dalam kondisi gelap gulita, namun itu semua bukanlah apa-apa baginya. Singkat cerita, setelah mereka berhasil melewati ruangan tersebut, di sini mereka baru menyadari bahwa Alex tidak berada di sana, yang berarti dia telah tewas ketika menghadapi para asasin di ruangan itu. Pada saat itu mereka merasa putus asa, karena tidak bisa menemukan jalan keluar pada kejadian ini. Kemudian Mike menyemangati mereka dan mengajak bekerja sama, agar supaya dapat keluar dari permainan itu secara hidup-hidup. Di sisi lain, terlihat seorang tamu kehormatan yang baru saja datang, dia bernama Eric, di sana dia disambut teman lamanya yang bernama Kelvin. Kemudian dia diajak berkeliling melihat-lihat tempat milik Kelvin, Eric sangat terkesan melihat tempat tersebut yang begitu megah dan mewah. Selanjutnya Kelvin mengajaknya, untuk melihat studio miliknya. Dari sini diketahui, bahwa dalang dari permainan itu adalah Kelvin. Kemudian Eric diberikan kertas yang berisi nama-nama dari petarung itu, dan setelah dibacakan oleh Eric, pintu dari permainan itu pun terbuka. Dan di sini mereka berempat kembali bertarung, untuk menghadapi para asasin. Ketika mereka sedang bertarung, Graham menekan sebuah tombol di sana, sehingga membuat pintu tersebut terbuka. Kemudian mereka segera bergegas masuk ke sana meninggalkan ruangan itu, akan tetapi pada saat itu, Mali terkena tusukan yang membuat kepalanya terluka.
Di sisi lain, Eric belum mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ketika dia menonton kejadian itu dalam sebuah monitor, dia sungguh sangat terkesan, karena aksi tersebut seperti adegan nyata. Namun Kelvin membantahnya dan mengatakan, bahwa ini semua hanya sebuah adegan settingan dalam film. Di sini Kelvin juga menjelaskan, bahwa dia mendapatkan ide film tersebut, merupakan dari Eric. Karena Eric yang merupakan teman lamanya, dia dulu sering membahas film aksi kungfu, lantas pada suatu saat, Kelvin mulai menggarap film tersebut, yang kemudian akan dia jual, untuk menghasilkan uang. Kemudian Kelvin juga mengajak Eric, untuk bekerja sama menjadi moderator dalam filmnya, lantaran semua itu juga merupakan ide dari Eric. Mali yang terluka akibat dari pertarungan sebelumnya, di sini Mike mencoba menolongnya, dengan menggunakan alat yang seadanya pada saat itu. Sesaat kemudian pintu kembali terbuka, namun kali ini hanya dua orang yang dipanggil, untuk menghadapi para asasin, yaitu Sarah dan Mike. Dan dari sebuah layar monitor, Kelvin dan Eric menyaksikan pertarungan tersebut. Setelah berhasil mengalahkannya, kini tiba giliran Graham dan Mali, yang saat ini juga masih disaksikan oleh mereka berdua. Namun karena kondisi fisik Mali yang terluka dari pertarungan sebelumnya, sehingga membuat dirinya kurang fokus dalam bertarung. Dan pada akhirnya dia tewas di tempat, sedangkan Graham sendiri berhasil terselamatkan. Dari kejadian tewasnya Mali, Eric mulai menyadari bahwa itu semua bukanlah akting, melainkan adegan nyata. Di sini Kelvin memberikan sebuah penawaran, jika Eric tidak ingin bergabung silahkan pergi, namun jika dirinya mau ikut, maka dia akan membayarnya sebesar $20.000 setiap minggunya. We'll pay you $20,000, Eric. It's me. Atas tewasnya Mali, Mike menyalahkan Graham, lantaran dia orangnya egois, dan tidak mau saling bekerja sama. Di sini Mike juga mencurigai Graham yang tahu akan segalanya, di mana saat di pertarungan sebelumnya, dia bisa membuka pintu melalui sebuah tombol. Dan dari sini terungkaplah sebuah fakta, bahwa dalang dibalik permainan tersebut adalah Kelvin, karena Graham sebelumnya merupakan tamu undangan dari Kelvin. Dia diundang ke sana untuk menonton dan bertaruh, namun ternyata dia kalah dalam bertaruh, sehingga dia harus membayarnya dengan cara bertarung dalam permainan tersebut. Beberapa saat kemudian permainan kembali berjalan, namun sebelumnya Mike kembali mengingatkan kepada mereka untuk saling bekerja sama. Sedangkan di sisi lain, Eric kembali menemui Kelvin, karena dia ingin melihat hasil akhir dalam pertarungan tersebut. Dan kemudian pertarungan pun dimulai. Di pertarungan kali ini, Graham tidak terselamatkan. Dan ketika pertarungan selesai, Mike melihat seorang asasin yang dalam keadaan sekarat. Di sini Mike mencoba menanyai asasin tersebut. Dan dari sini terungkaplah sebuah fakta baru yang membuatnya terkejut, yaitu mereka para asasin sebenarnya juga dijebak dan disuruh bertarung oleh Kelvin. Dan kemudian asasin tersebut tewas. Setelahnya pertarungan pun dimulai kembali, di mana ini merupakan permainan yang terakhir. Dan dalam permainan kali ini, alat setrum di kaki mereka dilepaskan, kemudian mereka digiring menuju ke sebuah lorong untuk bertarung kembali. Di sini Eric merasa kasihan, melihat mereka berdua dalam kondisi terkepung, kemudian dia berencana menyelamatkan mereka berdua. Dengan sebuah botol, Eric menghantamkan kepada Kelvin, sehingga membuatnya pingsan. Kemudian dia menekan sebuah tombol darurat, dan menyuruh mereka pergi meninggalkan tempat itu.
Sedangkan Erik sendiri juga segera bergegas pergi dari sana. Sarah dan Mike sedang berlari menghindari banyaknya kejaran anak buah dari Kelvin. Hingga setelahnya, mereka berhasil lolos dari kejaran para asasin. Kemudian di sebuah bukit, Kelvin muncul di sana dengan mengenakan sebuah topeng. Dia mengucapkan selamat kepada mereka berdua, karena telah memenangkan permainan tersebut, dan Kelvin membiarkan mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Di akhir cerita, diperlihatkan Kelvin memulai kembali permainan tersebut, dengan beberapa peserta yang baru. Namun ternyata Erik juga berada dalam permainan itu, lantaran dia sebelumnya telah tertangkap oleh Kelvin. Dan cerita pun tamat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam alur film ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pengangguran Indonesia.